Nama saya Salvatira dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Isra menurut bahasa berasal dari kata asra yusri yang berarti perjalanan di malam hari, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 23. Sedangkan menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi di waktu malam hari dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam waktu relatif singkat. Secara tegas, peristiwa ini disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa berasal dari kata araja yarju, berarti alat untuk naik atau tangga, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 3. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa ke langit sampai Sidratul Muntaha, terus sampai ke tempat yang paling tinggi untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi atau tahun 12 setelah kenabian, tepatnya tahun 622 Masehi. Namun pada berbagai buku sejarah dikemukakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun 621 Masehi atau tahun 10/11 dari kenabian. Jumhur ulama menyebutkan tanggal 27 Rajab. Keajaiban dalam peristiwa Isra Mi'raj diantaranya, yang pertama adalah dunia. Rasulullah menyaksikan dunia dalam bentuk perempuan tua. Ini menandakan bahwa dunia ini fana dan kenikmatannya hanya sementara. Yang kedua adalah iblis. Rasulullah melihat sesosok makhluk yang menepi dari bahu jalan seraya memanggilnya. Dia adalah iblis. Yang ketiga adalah tukang sisir atau Masyitoh putri Fir'aun. Yang keempat, para mujahid di jalan Allah. Yang kelima, para khutbah al-fitnah. Yang keenam, orang yang berbicara dengan perkataan yang menimbulkan bahaya dan fitnah. Yang ketujuh, orang-orang yang tidak membayar zakat. Yang kedelapan, orang-orang yang meninggalkan sholat. Yang kesembilan, para pezina. Yang kesepuluh, para peminum khamr. Yang terakhir adalah orang-orang yang melakukan ghibah atau membicarakan keburukan orang lain. Keajaiban Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Keajaiban pertama terdapat pada langit ketiga. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf, yang dimana pada pertemuan tersebut Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menjawab salam beliau. Naik lagi kepada langit keempat. Pada langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Pada pertemuan tersebut, sama seperti yang tadi, Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris menjawab salam Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau naik lagi pada langit kelima. Di langit kelima ini, beliau bertemu dengan Nabi Harun, yang dimana pada pertemuan tersebut Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW semoga setiap langkahnya, segala perbuatannya Nabi Muhammad SAW diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam hikmah dari Isra Mi'raj. Yang pertama, waktu wajib sholat. Yang kedua, waktu untuk khalwah. Ketiga, ujian percaya hal yang gaib. 4. Waktu sebagai bentuk penjelasan. 5. Waktu dikabulkannya doa. 6. Waktu berkumpul. 7. Waktu terbaik dari 1000 bulan. 8. Waktu turun wahyu pertama dari Allah. 9. Waktu mustajab yang mulia.
Dan yang 10 atau yang terakhir, waktu terbaik untuk pikiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.